Benar-benar trik yang bagus untuk memancing musuh. Saudara Elang, kamu benar-benar dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Aku mengagumimu. Kamu bisa mengerti apa yang aku katakan kan? Kamu bertanya, padaku bagaimana? Tanganku terluka. Empedu. Bau amis sekali. Kamu memintaku untuk memakannya ya? Oke, kamu mungkin teman terakhir yang aku buat sebelum kematianku. Aku menuruti kamu. Saudara Elang, apa kamu tahu empedu ular itu benar-benar saudara Elang? Apakah buah-buahan ini untukku? Tidak terlalu sakit. Lihat, saudara Elang, empedu ular yang kamu berikan padaku tadi adalah untuk membantuku berlatih dan menyembuhkan lukaku. Tidak heran ketika aku bangun tadi. Terima kasih. Tolong. Tajam dan kuat tak terkalahkan. Aku mendapatkannya sebelum usia 20 tahun. Aku bersaing dengan pahlawan di Hishuo. Pedang yang bagus. Tidak heran pendahulu Duku bisa mengalahkan semua orang dengan pedang ini. Pedang lembut Serape Myrtle digunakan sebelum usia 30 tahun. Merupakan pertanda buruk untuk melukai orang baik secara tidak sengaja. Aku sangat menyesal. Jadi aku membuangnya di ngarai yang dalam. Karena itu ada pedang yang hilang di sini. Pedang berat bergantung bukan pada bilah yang tajam, tapi pada latihan pribadi. Sebelum usia 40 tahun, aku berkelana di dunia dengannya. Sangat berat. Pisau bulan naga Tuan Guan, tidak lebih berat darinya. Saudara Elang, pedang ini beratnya setidaknya 70 hingga 80 kilo. Dan kamu lihat, tidak ada bilah di kedua sisi. Bagaimana bisa membunuh musuh? Ilmu pedang dari semua sekte di dunia umumnya ringan. Jika aku bertarung dengan pedang pendahulu Duku ini, sungguh sangat tidak menguntungkan dan mudah dikalahkan.
Ini adalah pedang kayu. Setelah usia 40 tahun, aku tidak terbatas oleh benda. Rumput, pohon bambu, dan batu bisa menjadi pedang. Sejak itu aku lebih melatih diri. Aku memasuki keadaan di mana tidak ada pedang lebih baik dari pedang. Ilmu bela diri pendahulu Duku sungguh mencapai puncak. Bagaimana mungkin orang biasa sepertiku bandingkan dengan dia? Sungguh berat. Apakah kau ingin aku menggunakan pedang berat ini? Saudara Condor. Dan titik akupunktur yang sulit dijangkau. Semua menjadi lancar. Racun dalam tubuhku semakin tidak parah saat menyerang. Kau telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Saudara Condor, kau tidak ingin bersaing denganku kan? Aku ini orang biasa. Kau adalah seorang pendahulu. Ilmu pedang tidak berguna. Saudara Condor, kau dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Aku secara alami bukan lawanmu. Kau tidak bisa menganggapku sebagai pendahulu Duku. Saudara Condor, mari kita terus berlatih ilmu pedang. Saudara Condor.
Empedu ular lagi. Saudara Condor, kau membantuku mendapatkan empedu ular seperti ini setiap hari. Kyuubi, berlatih ilmu pedang di arus gunung setiap hujan deras di masa lalu. Tulang. Jadi tanpa sadar, tenaga dalamku sudah meningkat pesat. Sekarang meledak di saat kritis. Karena itu sangat hebat. Saudara Condor, kau sungguh teman baik dan penolongku. Kamu telah memaksaku untuk berlatih tanpa henti. Saudara Condor, takut aku akan minum berlebihan. Tapi semua pesta pasti akan berakhir. Di saat-saat tersulitku, kamu membantuku dan menyelamatkan nyawaku. Kamu juga mengajariku ilmu bela diri. Aku benar-benar enggan meninggalkanmu. Saudara Condor, kamu adalah teman baik dan kepercayaanku. Hari ini kita akan minum sampai habis. Minum dengan baik. Saudara Condor, pedang besi berat. Aku ingin meminjamnya. Ketika aku bertemu bibiku, dan setelah membalas dendam untuk lenganku yang patah, aku akan kembali suatu hari. Hati-hati. Orang Xiao Shen sembunyi di belakangku. Terima kasih atas bantuanmu. Aku datang untuk membalas dendam di sekte Quan Zhen.
Mengapa kamu menyelamatkanku? Nona Long. Aku minta maaf untukmu. Bisakah kamu memaafkanku? Bagaimana kamu ingin aku memaafkanmu? Zibing Zibing. Yang Kuo kembalikan kakiku. Pergi. Apa kamu pikir? Aku benar-benar tidak bisa menghadapimu. Kakak senior, tahan sebentar. Aku akan menyelamatkan guru dulu lalu membantumu. Kakak senior, aku kembali ke Mongolia untuk berlatih ilmu bela diri 10 tahun kemudian. Aku menemukan anak lelaki yang ini untuk membalas dendam untuk guru. Menjadi potongan-potongan. Aku akan datang padamu. Entah kamu akan membunuhku atau memotongku. Aku tidak akan pernah mengerutkan dahi. Kamu setia dan jujur. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Pergi. Terima kasih sudah tidak membunuhku. Guru, pergilah. Bagaimana kabar kalian berdua? Apa yang kalian lakukan di sini? Tidakkah kamu tahu apa yang ingin kulakukan? Sutra Hati Gadis.
Pembohong. Li Mochou. Sarkofagus itu, beratnya lebih dari 600 kilo. Jangan pernah berpikir untuk keluar. Sekarang aku akan berlatih, untuk membantumu mengeluarkan racun. Long air. Long air, long air. Long air. Gue. Bodoh, ada bunga merah. Kakak Yang, lihat ada beberapa tulisan di dinding batu. Dalam 16 tahun bertemu kembali di sini. Cinta begitu dalam antara pasangan, jangan langgar janji ini. Xiao Long Enfe di sini memohon suami Yang untuk menjaga diri dan pastikan datang ke pertemuan. Long air meninggalkan kalimat ini. Apa sebenarnya maksudnya? Racun di tubuhnya tidak bisa disembuhkan sama sekali. Dia mungkin tidak bisa bertahan selama 18 hari. Sekarang, jangan bicara tentang 16. Tahun tak terkalahkan di dunia. Tidak heran kalau pendahulu Gudu sendirian dan mengubur pedang di lembah. Kakak Elang, kalau bukan kamu yang lihat pendahulu Gudu latih jurus pedang ini, aku tidak akan tahu tentang ini. Meskipun selama bertahun-tahun aku memanggilmu Kakak Elang, di hatiku, kamu adalah guruku. Waktu yang ditentukan dengan Long Air masih jauh. Aku belum bisa bertemu dengannya. Aku tidak tahu apakah kamu mau ikut denganku berkeliling dunia. Dunru. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam pertempuran. Sedih. Mengerti? Ya guru. Saudara ini menang lagi. Adakah yang ingin naik ke panggung? Untuk menantang saudara Ye Elf? Saatnya kamu menunjukkan kemampuan sebenarnya. Maka aku akan naik.
Kakak ipar. Di sini. Kamu tikus kotor. Huodu. Untuk membalas dendam Quechua Ganglu. Pada saat itu, tolong berikan keadilan untukku. Kamu tikus yang tidak tahu berterima kasih. Aku di sini untuk membunuhmu hari ini. Halloween Gua Naonya Gua. Lihat apa ini? Tongkat pemukul anjing. Sang pahlawan condor memerintahkanku untuk mengembalikan tongkat itu ke geng pengemis. Terima kasih. Sekarang ketua geng Huang bisa lega. Itu adalah kipas besi yang melukaiku. Fuer, kamu mengenalnya. MC kamu lupa. Tikus yang melukaiku. Dengan senjata tersembunyi, di pertemuan besar pahlawan. Mai of Cloud Villa? Mei Huodu? Ya. Dulu dia menggunakan kipas lipat besi. Sekarang dia masih menggunakan kipas lipat besi. Ternyata Hishiwo sebenarnya adalah Huodu yang menyamar. Benar Rong R. DARPA dan Huodu adalah saudara. Kenapa mereka berkelahi? Kak Jing, kamu tidak tahu. Dan melarikan diri. Tidak peduli keselamatannya. Jadi Darba sangat membencinya. Dan ingin membunuhnya. Sudah jelas si bajingan itu bersembunyi di geng pengemis kita untuk melarikan diri dari musuh. Dan dia menunggu kesempatan untuk berbuat jahat. Orang yang membunuh ketua geng Lu dan merampas tongkat pemukul anjing adalah dia. Tidak heran dia adalah orangnya yang menemukan Mayat dari ketua geng Lu, Huodu, dan menyerahkan tongkat pada waktu yang tepat. Tidak ada yang meragukan identitasnya. Rencananya sempurna. terima kasih kepada Kue yang mengungkap rencana Huodu. Atau akibatnya akan sangat buruk. Sial. Guru, saya telah membunuh pengkhianat untuk Anda. Pahlawan condor memerintahkan. Anda harus segera kembali ke negara Anda. Anda tidak diperbolehkan kembali seumur hidup. Terima kasih kepada pahlawan condor, karena memberi saya kesempatan untuk membunuh pengkhianat. Saya tidak akan melanggar janji saya. Baik. Biar saya periksa apakah dia adalah Huodu atau bukan. Kakak. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Fuer, Itu adalah keterampilan jentikan jari. Ayah? Ayah, apakah kamu di sini? Keluar. Ayah, benar-benar kamu. salam ayah mertua. Cukup sudah. Fuer, cepatlah terima kasih kakek. Bukan hanya aku yang menyelamatkannya. Kak Yang.
Kamu sudah datang ke sini. Mengapa tidak kau temui semua orang? Kuer. Kakak, Saya adikmu menghormati Tuan Huang Dao, Paman Kuo Bibi Kuo. Semoga kalian baik-baik saja. Kuer. Kamu di sini. janji dengan Kuer untuk datang bersama? Ini masalahnya. Saya melihat sekelompok orang aneh yang jarang muncul belakangan ini di sebuah kuil yang rusak. Saudara-saudara, sekarang pahlawan Condor sedang memanggil semua jenis pahlawan untuk berkumpul di kota Xiangyang. Kita harus pergi melihat. Ini acara langka. Benar, mereka bilang mereka di sini untuk merencanakan hal-hal besar. Atas perintah pahlawan Condor, saya takut itu akan buruk untukmu. Jadi, saya datang untuk memeriksa. Fuer, terima kasih Kuer. Kakek, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Kak Yang, terima kasih telah menyelamatkan nyawa istriku. Tuan Pulau Huang ada di sini. Saya takut itu tidak perlu. Setuju, Kakak Kuo? Kamu. Apakah anak cucu? Hebat, bangkitlah ya. Dia tidak berubah sedikit pun. Kakek, 11 Anger. Kamu memang mirip nenekmu. kalau menurut aku dia lebih mirip kakek. Orang-orang di sini memanggilnya si sesat Timur Junior. Nah, maka aku, si sesat Timur Senior, akan punya penerus. Di samping itu, Kuer. Anger dari aku. Kakak, aku tidak bisa cukup berterima kasih atas kesulitanmu menyiapkan hadiah ulang tahun sebesar ini untukku. Di samping itu, Kuo-er. Bagaimana kamu menemukan bahwa dia, Shiwo, adalah Huo Du dalam penyamaran? Ini adalah trik lain dari Huo Du. kemudian hari itu, kamukah yang membantu kami di kuil yang rusak? Ya, tapi aku sedang terburu-buru. Jadi aku tidak muncul. Kuer, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi kota Xiangyang. Juga kamu mengungkap rencana jahat Huodu dan membalaskan dendam pemimpin Gang Liu. Kamu pasti ketua geng yang baru. Saya setuju dengan ayah mertua. Kakak ipar, siapa lagi yang bisa melakukannya selain kamu? Jabatan ini harus menjadi milikmu. Saya sudah terbiasa dengan gaya hidup yang bebas dan santai, dan saya sering bepergian. Jabatan ini benar-benar tidak cocok untuk saya. Kakak Yaf, kamu ahli dalam kungfu dan cerdas, dan kamu menang dalam kompetisi. Baru saja. Kamu adalah yang paling cocok untuk jabatan Ini. besok. Kita akan mengadakan upacara suksesi. Bagus. Kuer menginap malam ini. Saya sudah lama tidak melihatmu. Mari kita ngobrol. Benar kakak, saya punya banyak cerita untukmu. Paman Kuo, saya ada urusan penting. Saya tidak bisa menginap. Jika saya bisa menemukan Long Es suatu hari nanti, saya pasti akan datang. Untuk menemui. MU. Lagi. Kita belum sempat ngobrol. Apa kamu tidak mengenal saya? Semakin banyak orang, semakin ramai tempatnya. Semakin nyaman saya merasa. Itu saja saatnya pergi. Saudara yang tunggu. Ayo minum. Hai teman lama. Mengapa kau terburu-buru?
Pahlawan yang sudah lama tidak bertemu. Tunggu. dunia ini. Hanya telapak tangan menundukkan naga 18 yang bisa dibandingkan dengan milikmu. Lebih baik dari telapak bunga persikku. Jangan memujiku. Pada masa itu berkat ilmu pedang Yu Xiao pendahulu Huang dan jentikan jari ilahi. Saya mendapat banyak manfaat. Budi ajaranmu pada waktu itu akan selalu kukenang. Saya percaya kamu bisa melihat bahwa telapak tangan yang aku gunakan sebelumnya mempunyai hubungan kuat dengan kungfu yang telah kau ajarkan padaku. Namun ada sesuatu yang menggangguku. Saya dengar bahwa kamu belajar satu set telapak tangan dari Biksu Laut Selatan. Apakah mungkin bahwa saya bisa bertemu Dengan Biksu Laut Selatan? Siapa dia? Saya belum pernah mendengar namanya. Apakah dia guru baru? Maafkan kebodohanku. Ini pertama kalinya saya mendengar namanya. Apakah kamu punya kesulitan? Ceritakan padaku. Mungkin saya bisa membantu kamu. Saya tidak. Yang kamu. Pikiranku kacau. Maaf jika perilakuku menyinggungmu. Biksu Laut Selatan. Apa itu Biksu Laut Selatan? Saya sudah menyiapkannya untukmu. Ini dia. Ini uangnya. Oke. Anak muda kamu sudah bangun. Sudah berapa lama saya tidur? Bubur daging baru matang. Bubur silakan lihat tuan. Ayah saya dibunuh oleh Huang Rong di kuil Wang Tai Qiang. Katanya tubuhnya dimakan burung gagak. Apakah itu berarti bahkan tulangnya berserakan? Itu tidak berbakti bagi saya. Tidak memberikan pemakaman yang layak untuk ayah saya. Sekarang saya sudah sampai di Jiaxing. Saya harus pergi memeriksa. Ayo biksu. Ke arah sana. Non Kuo lewat sini. Mengapa kamu terburu-buru untuk bertemu Yang Kuo? Sebenarnya saya, Kakak itu Nona Kuo kedua. paman hantu kepala besar, paman hantu janggut panjang. Apa yang kalian lakukan di sini? Nona Kuo kedua, mengapa kamu bersama? Dia bukan biksu roda emas. Dia adalah pendeta Kom Olang MA, teman baik ayah saya.
Biksu roda emas adalah musuh bebuyutan ayah saya. Kamu pasti salah paham. Di mana kamu bertemu biksu itu? Saya baru saja bertemu dengannya, dan dia bilang ayah saya sudah meninggal. Apakah itu tidak lucu? Dia membawa saya ke kakak saya. Nona kedua kemarilah. Biksu itu bukan orang baik. Apakah dia menipu saya? Pahlawan elang ada di selatan. Mengapa dia membawamu ke utara? Sungguh. Omong kosong. Lari gadis, jangan khawatir tentang aku. Biksu jahat, bayarkan hantu janggut panjang pergi. Aku akan pergi denganmu. Hantu janggut panjang. Apakah kamu tidak takut padaku, gadis kecil? Mengapa aku harus? Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Kamu gadis yang berani. Aku tidak akan membunuhmu. Tiga 30 tahun yang lalu. Ayah dibunuh di sini. Seumur hidupku, aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Ini tempat yang menyedihkan. Dan momen yang menyedihkan. Wang Tai Qiang. Ayahku meninggal dengan penuh ketidakadilan di depan kuilmu karena kamu tidak menyelamatkannya. Kamu pantas menjadi kuil yang hancur, tanpa penyembahan peziarah. Ayah. Sudah lama aku mencarimu. Aku telah tidak berbakti ayah. Kang murid yang tidak layak. Qiu Chuji. Kamu terlalu kejam. Ayahku meninggal begitu tragis. Mengapa kamu menggunakan batu nisan seperti itu untuk menghinanya? Apa yang membuatnya tidak layak? Meskipun dia menjadi Taois yang tidak berguna seperti apa gunanya? Tampaknya, aku harus pergi ke sekte Quan Shen untuk membunuh mereka semua, atau aku tidak akan bisa melupakan kemarahan ini. Hampir sampai. Cepat. Kakak, apakah kamu pikir Kezhene akan datang? Sulit untuk mengatakan. Sebagai akal sehat, dia tidak akan. Siapa yang bisa begitu bodoh untuk mati dengan sukarela? Tapi Kezhene adalah pemimpin dari 7 monster Jiangnan. Dulu, mereka pernah bertaruh dengan Taois Qiu yang kejam, dan pergi jauh hingga ke Mongolia untuk mengajari Kuo Jing Kung Fu. Orang-orang yang mendengarnya semua bilang bahwa 7 monster Jiangnan selalu menepati janji. Itu adalah alasan kami membiarkannya pergi. Memang. Aneh. Ternyata dia benar-benar tidak takut mati. Kezhene telah datang ke sini. Seperti yang dijanjikan. Ini adalah pil embun 9 bunga dari Pulau Bunga Persik. Juabilas. Buah. Semuanya. Lakukanlah 4 untuk masing-masing dari kalian. Hal buruk. Dan dia menganggap musuh sebagai ayah. Dia tidak lebih dari tikus. Saya orang jujur. Saya tidak pernah melakukan hal yang melawan hati nurani. Bagaimana bisa kau membandingkan tikus dengan saya kelelawar terbang? Tidakkah kau tahu? Kau bisa membunuhku tapi kau tidak bisa menghinaku.
Tua-tua kau akan mati. Tidak perlu pura-pura jadi pahlawan. Ayo lakukan. Siapa kau? Saya Yang Kuo, anak dari Yang Kang. Saya ingat waktu kecil, kau memperlakukan saya dengan baik. Mengapa kau harus menghina ayah saya? Sejak zaman dahulu, ada pahlawan abadi, dan ada tikus. Bagaimana kamu menghentikan penilaian orang? Baiklah. Ceritakan padaku, apa yang membuat ayahku menjadi tikus? Hidup. Kalian bertiga, sebutkan namamu. Mengapa kalian bertemu ke Zene di sini? Tuan, namaku Sa Tong Tian. Ini saudaraku, Hou Tong Hai Naga berkaplet 3. Ini Peng Lian Hu, pembantai ribuan orang. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Yao Botong menangkap kami dan memenjarakan kami di Istana Chong yang di Gunung Songnan. Kami tidak mendapat kesempatan sampai orang Mongol membakar Istana Chongyang. Kami bersembunyi di gunung selama puluhan tahun. Dan kami hidup bahagia. Suatu hari, kami bertemu ke Sene. Kami pikir, dia datang untuk kami. Jadi kami menangkapnya. Orang tua itu berkata, dia harus pergi ke Jiaxing. Setelah urusannya selesai, dia akan kembali untuk menyerahkan nyawanya. Jika kami memberinya lebih banyak waktu, dia akan membawa kami Nineflower ramuan penyembuh yang berharga dari Pulau Peach Blossom. Sebagai hadiah terima kasih. Pahlawan seperti yang kamu tahu. Kami bertiga dipukul habis-habisan oleh Taois jahat itu. Saat hari hujan, kami selalu merasa sakit dan perih yang tak tertahankan. Jadi kami memberinya lebih banyak waktu sebelum dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Hero Yang. Itu kebenaran. Benar. Memang Hero Yang. Hero Yang. Ketika ayah Anda hidup, kami diperlakukan di sebagai rumah tamu ternama. Silakan beritahu kami. Apakah Anda pergi ke Jiaxing untuk bertemu dengan Cheng Ying dan Lu Suan? Mengapa? Yang Kuo. Pria dengan sikap buruk. Flying Bat. Belum peduli kehidupan saya. Untuk waktu yang lama. Bahkan di tahun-tahun saya yang lebih muda. Saya tidak takut apapun. Kung fu hebat Anda hanya dapat dipompa. Mereka yang takut kematian. Sepertinya Anda bisa memeras pengakuan dari kami Jiangnan Seven Freaks. Grandpa Ke. Saya mohon maaf atas pengertian saya, hanya karena Anda mengatakan sesuatu, insulted my father. Saya telah diri kakek sejak saya adalah seorang anak. Saya tidak berani mencabut Anda. Ini baru menarik. Saya dengar Anda adalah anak laki-laki yang baik, dan telah membuat kontribusi pada Xiangyang. Jadi saya anggap Anda sebagai pahlawan. Jika Anda mengambil setelah ayah Anda, ini akan menjadi penegasan bagi saya. Bahkan untuk berbicara dengan Anda. Apa hal buruk yang dilakukan ayah saya? Bisakah Anda memberitahu saya sekaligus? Membawa rudal sebagai tugasnya. Membunuh orang baik merencanakannya swafotonya. Cukup? Omong kosong. Mai. Ayah. Tidak seperti itu. Itu benar. Lalu nama ayah Anda adalah apapun. Seorang Kang. 7 orang aneh. Setelah itu dia membunuh Ouyang Ke. Terakhir untuk menutupi kejahatannya. Dia menyelinap menyerang Ron Geer. Tapi dia terluka. Yang dia kenakan. Dan meninggal. Racun ular ini ditinggalkan oleh yang kamu sebut ayah baptis. Ouyang Feng. Orang-orang ini ada di sana untuk melihat kejadian itu. Katakan padanya. Apakah aku kelelawar terbang? Mengatakan sesuatu yang salah. Malam itu, Tuan Muda Yang menangkap lenganku. Jika bukan kakak Peng yang merespons tepat waktu dan memotong lenganku, aku tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Pahlawan Yang, apa yang dikatakan Hero ke sebagian besar benar. Dulu ayahmu memperlakukan kami dengan sangat baik. Karakter dia sangat-sangat tampan. Mengapa? Mengapa ayahku seperti anjing kotor? Yang Kuo. Fakta adalah fakta. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Kakek Ke. Apa yang kukatakan? Tidak sopan. Maafkan aku. Aku hanya tidak menyangka ayahku menjadi orang seperti itu. Yang Kuo, kamu telah
memberikan kontribusi besar di Xiangyang. Tidak menyangka. Bagaimana kabar kakak Cheng dan Lu akhir-akhir ini? Mereka mendengar bahwa kamu membakar persediaan di Nanyang dan membunuh semua penyerang Mongolia. Mereka tidak bisa lebih senang lagi. Mereka bertanya banyak tentang Anda, dan juga tentang Xiao Long Enfe. Mereka sangat melewatkan Anda. Namun saya tidak tahu banyak tentang Anda. Sudah dekade, karena saya terakhir melihat milik saya, 2 nyari. My grandpa adalah pria dari his kata. Tidak yakin. Hero Yang. Maaf karena bodoh. Untuk mengabaikan hero kelama. Hope you two heroes. Maafkan kami. Kita pergi ketiga. Silakan beritahu kami. Hero yang baik. Ingat. Hari ini adalah Anda yang telah rusak janji Anda, dan tidak berani bertarung dengan kakek. Terima kasih untuk tidak membunuh kami. Thanks. Pahlawan. Yang. Thanks. Karakter. Mereka memberikan sakit kepala. Esye gak tahu kenapa. Kuo siang gadis kecil. Tertinggal Xiangyang tanpa memperhatikan. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Ayah wanita telah mengirimkan banyak orang keluar untuk mencari dia. Tapi dia masih hilang. Seseorang bahkan sampai Peach Blossom Island untuk dia. Gunakan pikiran. Mungkin bisa kakak, seorang gadis yang seceria dia, akan datang kembali ke Pulau Bunga Persik untuk bersama seseorang yang buta sepertiku. Pinggiran Lin An. Aku mendengar 2 utusan Mongolia berbicara. Mereka bilang bahwa putri kedua pahlawan Kuo dari Xiangyang telah ditangkap oleh tentara Mongolia. Benarkah? 2 pasukan Mongolia menyerang Xiangyang dari utara dan selatan. Para menteri di istana Lin An masih bermimpi untuk berdamai. Mereka pikir orang lain tidak mengerti mereka. Tapi aku adalah kesi tua kelelawar. Menghabiskan lebih dari 1 dekade di Mongolia. Aku punya mata yang buta, tapi telinga yang tajam. Aku mendengar semuanya. Sepertinya berita itu benar. Itu benar. Aku berencana untuk bergegas ke Xiangyang untuk memberitahu mereka. Tidak pernah menyangka. Aku akan bertemu 3 setan ini dalam perjalananku. Tidak masalah. Kapan aku harus mati? Tapi informasi tentang nona kedua tidak bisa menunggu. Jadi aku meminta mereka beberapa hari lagi. Dan datang ke Jiaxing terdekat. Untuk memberitahu Cheng Ying dan Lu Wushuang. Begitu mereka mendengarnya, mereka langsung pergi ke utara. Kemudian aku datang untuk menyerahkan nyawaku. Seperti yang dijanjikan. Tidak pernah menyangka. Aku menepati janjiku. Tapi 3 setan itu melanggar janji mereka. Mereka tidak berani membunuhku. Apakah kamu mendengar dari 2 utusan Mongolia itu disebutkan bahwa bagaimana Kuo Xiang bisa ditangkap dan apakah mereka akan membunuhnya? Tentang itu. Mereka tidak menyebutkannya. Menurut kata-kata mereka, saya tidak berpikir kedua pejabat Mongolia ini Tahu. banyak tentang itu. Senior tolong pasang batu nisan baru untuk ayah saya. Berbunyi. Makam ayah yang Kang. Oleh anak yang tidak layak yang Kuo. Benar. Kamu benar-benar tidak mirip ayahmu. Tapi itu jauh lebih baik daripada mereka yang mirip ayah mereka. Baiklah. Saya akan melakukannya untukmu. Tenang saja. Terima kasih kakek. Pria dengan lengan patah itu memegang tumbelinanya. Menghela nafas dalam hati. Nona naga kecil pergi tanpa pamit. Sekarang lengan patah lagi. Mungkinkah Tuhan akan membunuhku? Sakit hati. Hanya pingsan. Tunggu sampai Yang Kuo bangun. Saya menemukan diri saya hanyut ke pantai berbatu. Gadis jempol patah itu diam-diam menemani dirinya sendiri. Yang Kuo dan Tumblina mengucapkan selamat tinggal terakhir. Karena langit tidak mati saya. Jika kamu tidak membalas dendamku Yang Kuo bersumpah tidak akan menjadi pria. Ada suara di hutan. Lihat lebih dekat. Itu adalah ular super.
Leheit ke bawah. Saya melihat elang besar tidur nyenyak di bawah pohon. Saya tidak tahu ada raksasa lain di belakang saya. Sebenarnya tidak. Elang besar itu sedang memancing musuh. Menunggu raksasa mendekat. Lihat saja elang besar itu mengepakkan sayapnya dan melompat. Gigit saja ular piton 7 inci. Mulut tajam dan tampar keras. Lemparkan beban besar ke tanah. Lihat saja elang besar dengan cakar tajamnya terbuka. Setelah beberapa tarikan raksasa itu sekarat. Pada saat ini, dari belakang 3 ular kecil muncul berlari menuju elang besar. Yang Kuo tidak ingin elang besar dibunuh oleh ular berbisa. Tenaga kaki teller menendang ke area ular kessel. Tapi Yang Kuo baru saja mematahkan lengannya. Kurang kekuatan. Tai kembak oleh ular lain. Terpukulku. Melihat ular berbisa datang ke arahnya dengan cepat. Momen kritis. Elang besar itu tiba-tiba muncul. Menarik ular berbisa membuatku gelisah. Yang Kuo terkejut. Elang besar ini dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Besar taman tidak cukup untuk menggali. Tapi melihat elang besar mengangguk sebagai respons. Ternyata elang besar ini juga menggunakan Douyin. Shen Diao melihat Yang Kuo terluka parah. Berbalik dan terbang ke sisi ular kecil. Fan Chong. Terbang kembali. Meludah ke telapak tangan Yang Kuo. Itu adalah 3 empedu ular hitam. Yang Kuo mendekat dan mendengar. Sangat amis kamu menyuruhku memakannya. Lihat saja kata-kata elang besar pasti. Meskipun Yang Kuo tidak ingin, bisa berpikir ini adalah petualangan. Telan saja. Aku baru saja merasakan udara amis datang. Belum sempat berbicara. Pingsan. Tunggu Yang Kuo bangun. Menemukan dirinya berbaring di tempat tidur batu. Merasa bingung. Tapi ketika aku melihat elang besar dia datang lagi. Bungkus daun teratai di mulutmu. Tidak menyangka itu adalah sekantong buah gunung merah. Buah-buahan ini untukku. Elang besar memukul luka Yang Kuo dengan keras. Apa yang kamu ketahui? Yang Kuo terkejut. Tapi aku merasa luka itu tidak sakit seperti sebelumnya. Ternyata 3 empedu ular yang baru saja aku ambil bukan yang lain. Itu adalah relik penyembuhan. Yang Kuo bersyukur kepada elang besar yang telah menyelamatkan nyawanya. Hanya merasa senang. Yang Kuo baru saja bangun dan melihat sekeliling. Tempat ini sepi. Tapi ada meja dan bangku batu. Mungkinkah ada orang tua yang tinggal di sini? Lihat ke atas. Lihat tulisan di dinding batu. Berkuasa di dunia perselaatan selama lebih dari 100 tahun. Menyapu dunia. Tak terkalahkan adalah kesepian. Tinggal menyendiri di lembah dan berteman dengan Mencari saingan dalam hidup. Tidak ada. Chen Ji dan Liao merasa malu. Sword Demon Dugu mencari kekalahan. Yang Kuo terkejut. Orang kesepian yang menghancurkan dunia persilatan dimakamkan di sini. Kakak Diao besar. Cepat bawa aku mencari harta karun senior Dugu. Meski Shen Diao memiliki rasa hina di hatinya, tidak berdaya, aku hanya layar hijau yang dipermainkan orang lain. Aku harus membawanya ke tebing. Lihat saja di sini dinding curam ini tak berdasar. Kamu tidak akan membuatku melompat. Meski sekarang aku cacat, aku juga keracunan, tapi aku tidak ingin mati. Aku masih memiliki dendam besar. Kamu membuatku bunuh diri. Lihat saja elang besar mengutuk. Cepat turun, jangan banyak bicara. Sekarang aku hanya punya 1 tangan. Kamu membuatku memanjat seperti ini. Terlalu mengandalkanku. Yang Kuo berbalik dan hendak pergi. Tapi lihat elang besar mengembangkan sayap besarnya. Aku akan memukul Yang Kuo. Kakak Diao sebagai pria, aku adalah pria. Bagaimana kamu bisa meremehkanku? Yang Kuo terpaksa tidak berdaya. Mengambil tali dari pohon. Meluncur turun di sepanjang dinding batu. Melompat. Ternyata ada lembah lain di bawah tebing. Aku melihat 2 huruf besar terukir di dinding. Swordsman. Sword Demon Dugu mencari kekalahan dan tak terkalahkan di dunia. Memakamkan pedang di sini. Woho, ya. Dugu mencari kekalahan dan memiliki seni bela diri yang tak tertandingi. Apa jenis skor pedang itu? Kita pedang sembunyi di sini. Apakah ini disebut Jianjia? Hei, ada bayi di bawah sana. Gadis naga kecil memegang 2 pedang besar. Mesak Kwistana Chongyang. Hanya karena Sao Sijing ini menjadi Master Quan Sen, dia malah berkolaborasi dengan pasukan surga Mongolia untuk memenangkan Sheng Yang Infect ITU. Dia menodai gadis naga kecil. Munafik, aku membiusnya. Baru kemudian Sen Sibing tahu bahwa Sao Sijing begitu kejam. Tepat saat Qi Sijing berencana mengirim Sen Sibing ke surga, aku mendengar gadis naga kecil menyerang gunung. Seseorang menjebakku. Sao Sijing melihat bahwa dia punya banyak orang. Segera formasi Tiangang Beidou akan dipasang. Tak disangka gadis naga kecil memegang 2 pedang besar dan bertarung kiri kanan. Seni pedang gadis giok bahkan lebih hebat. Segera membalikkan para petarung kotor itu. Sao Sijington merasa tidak enak. Bersembunyi di belakang Yin Kezi dengan tergesa-gesa. Apa yang kamu lakukan, gadis setan kecil? Pakai saja. Kalau begitu aku tidak sungkan. Pasukan Tiantuan Mongolia awalnya datang untuk menaklukkan sekte Mongolia. Dia bisa dengan mudah memaksa gadis naga kecil. Tapi aku tidak menyangka kungfu Xiaolongnu begitu mendalam. Hasilnya seri, dengan 4 master kelas 1 dan formasi pedang Quan Sen. Sao Sijing takut kehilangan nyawanya. Buru-buru ke gunung belakang. Raja Roda Emas menghalangi gua tempat 7 putra Quan Sen bertapa. Sekilas gadis naga kecil mengejar. Kebetulan akun lama dan baru diselesaikan bersama. Aku akan bertarung denganmu hari ini. Pada saat ini gadis naga kecil seperti Shura bermuka sendiri yang membunuh dengan mata merah. Dalam pertandingan Roda Emas, hanya bertahan, Yin Kezi dan lainnya melihat bahwa Jin Lun perlahan kalah. Segera terbang dan bertarung dengan gadis naga kecil. Sangat tidak tahu malu. Ketika beberapa orang bertarung, lihat saja 5 putra Quan Sen di gua duduk bersama. Ternyata, 5 orang ini khawatir mereka akan kalah dalam pertempuran sengit dengan Xiaolongnu dan mengembangkan teknik untuk membatasi sekarang bela diri pengumpulan 7 bintang ini menjadi sihir. Aku ingin kelima orang ini bergabung untuk menghadapi gadis naga kecil ke dalam angin. Meskipun kita tidak cukup panas, tapi Kili bisa menghancurkan. Mari kita keluar dari lubang. Baru dengar suara ledakan ini, Quan Sen 5 anak laki-laki keluar dari lubang. Lihat Kekakon Buber di luar. 5 anak Chuanchen Telemengesingkan, Diri Salam hampir tidak dikenal oleh semua orang di lapangan. Sekarang hanya Xiaolongnu yang bersekongkol dengan orang Hu dari barat. Melanggar Chuanchen. Saya akan menunjukkan kehebasan pesta 7 bintang ini. Lihat saja 5 veteran ini terbang menuju Hodu dan Dalba. Tak disangka Quan Sen ini dikirim ke era patung dewa, jadi menurun. Untuk menghadapi 2 adik laki-laki, 5 orang perlu bergabung. Sangat menggelikan. Tapi kumpulan 7 bintang ini benar-benar megah. Hanya satu gerakan untuk mengguncang keduanya dari Huodu. Di sisi lain gadis, naga kecil masih bertarung dengan 4. Qiu Chuji melihat bahwa pedang Xiaongong telah mencapai level ini. Tak disangka ada pedang yang begitu hebat di dunia. Ternyata seni bela diri sekte makam begitu indah. Tidak ada harapan untuk mengalahkannya. Tiba-tiba gadis, naga kecil menunjukkan kelemahan. Waktu krisis, Sen Sibing maju dengan tegas. Berdiri di depan gadis naga kecil. Xiaolongyi, sepertinya, Sen Sibing. Panik dan bercampur. Mengapa perasaan menyelamatkan saya? Saya minta maaf kepada Anda. Bisakah Anda memaafkan saya? Anda melakukan ITU kepada saya.
Bagaimana saya bisa memaafkan? Sakit hati gadis naga kecil. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tapi saya melihat bahwa Shen Sibing benar-benar menggerakkan tubuhnya. Biarkan pedang panjang gadis naga kecil menembus. Apakah Anda puas? Gadis naga kecil dalam keadaan bingung. Saya tidak tahu bagaimana. Shen Sibing menyelamatkannya dari kematian. Mengapa Anda membalas dendam? Sebaliknya ucapan lama Qiu Chuji benar-benar omong kosong. Tidak peduli hijau dan merah. Anggap saja sebagai gadis naga kecil. Mereka benar-benar bekerja sama dengan Tian Tuan Mongolia untuk melawan tekanan gadis naga kecil bertarung melawan pahlawan sendirian. Guncangan internal yang kuat. Pelikan jalan, untuck menyaksikan pertarungan. Sementara gadis naga kecil tidak sempat diklon. Xiao Xiangzi menghancurkan tongkat berkabung, melepaskan pedang ganda gadis naga kecil. Gadis naga kecil meludahkan merah cerah dan terbang keluar. Takut mati di istana penting ini hari ini. Sayang sekali aku mati. Hanya mati. Selalu berharap untuk bertemu. Ini pasti pertarungan yang paling melegakan bagi Yang Kuo. Hanya sebilah pedang. Raja Roda Emas tidak bisa menemukan utara. Xiao Longnu bertarung melawan 5 putra Quan Shen sendirian, tapi diserang diam-diam oleh Xiao Xiangzi. Sebuah tongkat melukai serius dan terbang keluar. Pada saat ini, dia hanya ingin melihat Yang Kuo untuk terakhir kalinya. Untungnya langit adalah apa yang diinginkan orang. Seorang anak laki-laki bertangan satu datang. Lengan yang kokoh membengkokkan bangunan untuk menyelamatkan gadis naga kecil. Apakah aku bermimpi? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku sangat dingin, peluk aku erat. Gadis naga kecil memeluk erat, tapi menemukan bahwa Yang Kuo tidak memiliki lengan. Melewati tanganmu. Kenapa tanganmu hilang? Tidak apa-apa. Kenapa tangan itu hilang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya dipotong. Keduanya masih saling mengatakan bahwa mereka merindukan satu sama lain. Xiaongong, sekolah makamu memiliki hubungan yang dalam dengan sekte Quan Shenku. Bahkan jika ada balok kita berdua berakhir sendiri. Kenapa kamu berkencan dengan orang-orang Mongol ini? Segala macam roh jahat telah membunuh banyak muridku. Qiu Chuji, cara lama keluar lagi, untuk berbicara omong kosong. Aku tidak menyangka cara lama ini, begitu tidak pandang bulu. Tidak heran kamu bisa membina murid yang memberontak seperti Qi Shijing. Cao Shijing, melihat dukungan Yo Qiu Chuji, diikuti oleh Gema. Berkelahi tidak taat. Sangat sombong. Hari ini, aku akan membersihkan pintu untuk sekte Quan Shen. Pada akhirnya mari kita lihat Cao Shijing menyerang Yang Kuo. Tapi Cao Shijing seperti badut yang melompat itu. Yang Kuo hanya mengeluarkan sedikit tenaga. Demi Tuan aku memanggilmu beberapa kali. Aku akan mengampunimu. Pergi. Yang Kuo mengembalikan kakiku. Kelompok surgawi Mongol menyerbu. Tapi aku melihat wajah Yang Kuo penuh dengan penghinaan. Sosok keren itu berlari ke kerumunan, mengeluarkan pedang besi hitam di punggung. Puteran Thomas. Lihat saja Xuan Tiejian menghantam Nemo Star ke tanah. Yin Kexi ingin menahan Yang Kuo dengan cambuk naga emas di tangannya. Tapi aku tidak ingin Yang Kuo berbeda dari sebelumnya. Kekuatan internal yang kuat langsung menghancurkan lengan baju Yin Kexi. Killiar. Jin Lun melihat Yang Kuo mendapat pertemuan aneh. Sekarang ada pedang besar lagi. Berpikir untuk datang sudah tidak berdaya, mengalahkan Yang Kuo. Kalah tanpa kalah. Kamu pikir biarawan miskin ini benar-benar tidak bisa menanganimu? Jin Lun pikir dia bisa memecahkan beberapa trik dengan Yang Kuo. Tidak disangka Yang Kuo hanya sebuah pedang. Menahan dirimu. Antara kebuntuan, lihat saja gadis kecil naga itu mengeluarkan jarum lebah giok dari lengan bajunya, menembak ke arah roda emas. Jin Lun tidak bisa mengatasi, terbang langsung keluar. Tapi aku melihat Yang Guo Gao melompat tinggi. Jika kamu mengambil pedang besi hitam itu, kamu akan berakhir dengan roda emas. Ini adalah momen besar. Tapi aku melihat harta King Kong tiba-tiba terhalang. Ternyata itu adalah kesetiaan Dalba. Berusaha keras melawan Yang Kuo. Tapi aku melihat mata Huodu berputar. Lihat trennya sudah berakhir. Kamu berdiri sendiri sejenak. Aku akan menyelamatkan Tuan Dulu. Datang untuk membantumu. Baiklah siapa sangka Huodu adalah penjahat lisik. Mengkhianati guru. Terbang pergi dan melarikan diri. Tapi melihatnya berteriak. Yang Kuo mengampuni nyawanya. Tunggu aku menghancurkan adik junior berhati serigala itu menjadi 10.000 potongan. Aku akan melemparkannya padamu lagi. Saat itu untuk membunuh atau tidak. Aku tidak akan pernah mengerutkan kening. Yang Kuo berpikir bahwa orang ini masih setia dan jujur. Sekarang bencana sudah dekat tapi cinta dan kebenaran masih tidak ada lagi rasa malu. Biarkan Dalba pergi dengan roda emas. Kupikir ini akan berakhir. Bagaimana aku bisa benar-benar berpikir bahwa anak-anak hebat ini tidak mengenal Haoye. Formasi Tiangang Beidou. Cukup dengarkan perintah dari San Buer yang murni dan tersebar ini. Distrik Quan Shen Suzi dengan keras mendirikan formasi Tiangang Beidou. Aku benar-benar tidak menghadapi invasi pasukan surga Mongolia. Mengapa jalur-jalur ini tidak memiliki momentum seperti itu? Yang Kuo kamu telah berlatih seni bela diri hingga level ini. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku mengajari ratusan orang ini pertempuran. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Perasaan apa yang dimiliki Xiaongong terhadap Shen Sibing? Apakah ikatan etiket seharusnya memiliki perasaan khusus? Bagaimanapun ada belenggu etiket feudal. Benturan pertama seringkali datang dengan kunci pikiran. Pengalaman pertama Xiaongong dengan buah telara adalah perasaan khusus. Pertama kali atau tak terlupakan. Kenangan yang tak terhapuskan. Seperti petunjuk yang terkubur di mana-mana dalam cerita aslinya. Xiaongong awalnya tidak menyukai bunga. Tapi di antara bunga-bunga dan Shen Sibing, setelah semalam di Wushan, dia sangat memperhatikan ketika melihat bunga yang mirip dengan malam itu. Bagaimana pot bunga ini bisa berantakan? Bibi hati-hati. Mungkin itu adalah garis tersembunyi yang tak terlihat. Atau mungkin Shen Sibing ada di hati Xiaongong. Ada bobot yang tidak bisa diabaikan. Kata-kata berlanjut dari episode sebelumnya mengajari para veteran ini untuk mengintimidasi benar-benar tanpa ampun. Langsung mengeluarkan formasi Tiangang Beidou mengelilingi Yang Kuo dan keduanya. Qiu Chuji bahkan lebih tidak tahu malu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri sendiri? Yang Kuo menghadapi orang-orang munafik ini. Meremehkan. Jika kamu tidak melepaskan, maka aku hanya bisa menerobos. Qiu Chuji merasa sesaat tertekan. Aku juga adalah pahlawan di dunia persilatan. Menghadapi Yang Kuo, dia merasa takut. Mengubah kata-katanya. Hari ini saya mengejar Chuenchen untuk menang dengan lebih. Menang tidaklah terhormat, karena Quan Shen dan makam kuno memiliki sejarah panjang. Silakan kembali. Perayaan di masa lalu. Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Bagaimana menghapusnya? Kamu selesai. Biarkan kami pergi. Wajah Qiu Chuji terlihat malu. Tapi saya melihat Shen Sibing bangun dengan gemetar. Berhenti di depan gadis kecil naga. Katanya kepada semua orang. Semua ini karena dosa-dosaku. Memanfaatkan.
mencemari tubuh gadis, naga Bing Qinyujie. Saya juga berharap majikan membiarkan Nona Naga pergi, dan yang lainnya terkejut mendengar ini. Mengapa mirip ini pendek dengan kata-kata kotor? Baru kemudian Zilong berkata, kepada Yang Gua, suatu hari Ouyang Feng sendiri yang menunjuk titik King akupuntur. Zi, saya dicemari olehnya. Ini seperti hari yang cerah. Duri hijau di mata Yang Kuo panik. Bahkan jika luka saya sembuh, tidak bisa bersamamu lagi. Tapi dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saya. Tidak perlu mempermalukannya lagi. Sen Sibing mendengar apa yang dikatakan Bi Xiaoong. Saya merasa lega. Daripada hidup itu hanya akan menambah kesedihan. Lebih baik meminta maaf dengan kematian. Sen Sibing tanpa ragu menyerang pedang di tangan teman sebayanya. Senyum di sudut mulutnya. Pada akhirnya siksaan dan tekanan hati yang lama dilepaskan pada saat ini. Gadis naga kecil juga sedih. Mungkin di Sen Sibing ketika dia menahan pukulan mematikan Raja Roda Emas untuk dirinya sendiri. Zilong Tela, Memefkan Chen Shiping. Pada akhirnya sesuatu telah dilakukan. Tidak dapat diubah. Lihatlah pria ini, akhirnya mati untuk dirinya sendiri. Apa yang bisa dikatakan gadis naga kecil? Pada akhirnya di mata banyak netizen, Sen Sibing ini adalah pria yang malang. Xiaoong secara sadar tidak memiliki wajah untuk menghadapi Yang Kuo. Tapi saya sekarang terluka parah. Waktunya tidak banyak. Jika aku benar-benar mati, Siapa yang akan merawatmu di masa depan? Setelah anakku, aku akan sendirian. Bagaimana ini? hati Yang Kuo sedih. Shang Ruo berada di Gunung Zongnan saat itu. Aku berjanji akan menikahi Xiaolong Nu sebagai bagaimana istriku. Bisa ada begitu banyak bencana dan kesulitan. Bagaimana status guru dan murid? Apa kesucian dan kepolosan? Semua itu omong kosong. Mati atau mati. Aku tidak ingin kita sendirian. Karena mulai sekarang, kamu bukan lagi guruku. Kamu adalah istriku. Xiaolong Nu sangat tersentuh. Apakah karena skakmat yang dibuat sendiri atau tidak? Kata Yang Gua Antak Menapa. Aku hanya ingin kamu mengasihaniku di dunia ini. Kata-kata manis dari keduanya. Di mata 5 putra Quan Shen, semuanya tidak tertahankan. Patriarch Chongyang dan mertua Patriarch. Awalnya pasangan yang sangat penuh kasih. Itu karena etiket duniawimu. Akhirnya berakhir dalam kebencian. San Fuer pria yang murni dan tercerai-berai, segera meminta keduanya untuk Hari meninggalkan ini, istana aku akan Chongyang. menikah di depan patung Wang Chongyangmu. Sekalian beri kakek dan mertuaku sifat buruk. Kamu sangat baik padaku. Segera setelah kata ini keluar, semua orang terkejut. Istana Chongyang adalah tempat yang murni. Bagaimana kamu bisa menunggu kata besar? Kamu berani dan sembrono di sini. Omong kosong. Jangan salahkan pedangku. Kejam padamu. Yang Kuo menunjukkan sikap meremehkan. Berjalan menuju San Buer, selangkah demi selangkah. Aku bilang aku ingin menikah di depan patung Wang Chongyang. Aku harus menikah. Aku melakukan apa yang aku katakan. Yang Kuo jangan berbuat onar. Ya, aku akan pergi ke aula utama dengan istriku. Istriku dan aku sudah lama mengesampingkan hidup dan mati. Jika kamu berani menerobos,